Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel A7 Review Film. Kali ini saya akan mereview sebuah film dari sebuah kisah nyata seorang pahlawan pada zaman Perang Dunia Kedua yang bernama Desmond Doss. Dia berperang tanpa menggunakan senjata sama sekali dan berjuang sebagai pasukan medis yang membuat kita terharu melihat pendirian dan perjuangannya. Baik, langsung saja kita tonton alur ceritanya. Cerita dimulai dari masa kecil Desmond yang dekat dengan kakaknya yang bernama Hal. Mereka terlihat akrab dan Desmond memiliki seorang ayah yang dulunya merupakan mantan tentara yang pernah ikut berperang di Perang Dunia ke-1. Saat Perang Dunia 1, ayah Desmond selamat dan seluruh teman-temannya tewas. Nah, dari situ ayah Desmond menjadi depresi dan tidak bisa melupakan kejamnya Perang Dunia 1 itu, karena melihat teman-temannya mati di depan matanya sendiri. Dan ayah Desmond pun menjadi pemabuk berat dan menjadi orang yang sangat pemarah setelah kejadian perang itu. Singkat cerita, saat Desmond masih kecil, dia berkelahi dengan kakaknya dan secara tiba-tiba mengambil batu balok besar dan menghantam batu tersebut ke kepala kakaknya hingga terkampar, dan membuat kakaknya kritis dan hampir meninggal dunia. Nah, setelah melihat kakaknya kritis, Desmond pun shock karena sudah hampir membunuh kakaknya sendiri nih guys. Nah, setelah itu Desmond melihat sebuah lukisan di dinding rumahnya tentang 7 dosa besar manusia ya. Yang salah satunya adalah dosa membunuh. Setelah melihat lukisan tersebut, Desmond pun merasa mendapatkan sebuah teguran yang menggetarkan hatinya dan membuatnya menjadi religius. Nah, jadi singkat cerita, sekarang Desmond tumbuh menjadi dewasa dan Desmond sekarang sudah menjadi orang yang sangat taat pada agama dan memegang teguh semua perintah dan larangan agamanya tersebut, terutama larangan membunuh. Jadi Desmond lagi sibuk-sibuk bersih gereja, tiba-tiba ada kecelakaan di depan gereja tersebut. Desmond pun langsung keluar dan langsung melihat keadaan orang tersebut, dan ternyata keadaan orang tersebut sangat parah banget nih guys, sampai darahnya muncrat. Lalu Desmond pun membuka ikat pinggangnya dan mengikat aliran darah di kaki orang tersebut agar tidak keluar lebih banyak. Dan Desmond lalu menemani orang tersebut ke rumah sakit. Lalu sesampainya di rumah sakit, orang tersebut langsung ditangani oleh seorang dokter. Lalu dokter tersebut mengatakan sesuatu pada Desmond, "Kerja yang sangat bagus, kamu telah menyelamatkan nyawa orang ini." Mendengar kalimat itu membuat Desmond langsung terdiam. Singkat cerita, Desmond pun berjalan berkeliling di ruangan UGD rumah sakit tersebut dan bertemu dengan seorang suster yang sangat cantik dan membuatnya menjadi terpesona. Lalu Desmond pun langsung donor darah sambil modus nih mendekati suster tersebut. Nah, semenjak bertemu suster itu, membuat Desmond jatuh cinta dan semakin sering datang menemui suster tersebut untuk PDKT sama suster tersebut. Dan akhirnya Desmond pun berhasil membuat suster tersebut jatuh hati dan mengajaknya berkencan. Semenjak itu Desmond banyak belajar tentang ilmu medis dengan pacarnya itu, dan Desmond pun banyak membaca buku tentang anatomi tubuh yang telah dipinjamkan oleh pacarnya itu. Suatu hari Desmond lagi makan malam bersama keluarganya. Tiba-tiba datanglah kakaknya Hal dengan pakaian militer rapi dan berkata dengan keluarganya bahwa dia akan mengabdi di Perang Dunia Kedua. Mendengar perkataan Hal membuat keluarga menjadi shock, terutama ayahnya yang dulu melihat teman-temannya tewas di masa perang. Dia tidak ingin melihat anaknya bernasib sama dengan teman-temannya. Ayah Desmond pun menangis lalu mengusir kakaknya Desmond itu, dan kakaknya pun akhirnya pergi menuju medan perang. Setelah kejadian tersebut, Desmond pun berpikir untuk mengabdikan dirinya kepada negara karena tidak ingin bersantai dan diam sementara negaranya dalam masa perperangan. Sampailah di suatu waktu, Desmond pun ingin mengikuti jejak kakaknya tersebut untuk mengabdi kepada negara sebagai tentara pada Perang Dunia Kedua. Desmond pun memberitahu pacarnya serta keluarganya tentang panggilan hati yang sudah tidak bisa ditahan lagi itu. Tapi di sini Desmond mengambil pilihan yang beda dari yang lain, mengabdi sebagai tentara medis karena dia tidak ingin membunuh apapun, bahkan musuh di medan perang sekalipun.
Dan sebelum pergi, Desmond pun melamar pacarnya itu. Nah, saat berpisah dengan pacarnya, saat di kereta, pacarnya pun memberikan sebuah buku Alkitab yang di dalamnya diselipkan foto pacarnya tersebut, agar Desmond ingat agama dan selalu ingat dengan kekasihnya. Desmond pun berjanji kepada pacarnya untuk menikahinya pada saat libur cuti nanti. Sesampainya di kamp pelatihan militer dan asramanya, dia pun berkenalan dengan banyak orang yang nantinya akan jadi teman-teman seperjuangannya. Awal perkenalan hubungan Desmond dan teman-temannya dan komandannya baik-baik saja. Nah, jadi latihan pertama di camp tersebut adalah membuat simpul tali tambang yang nantinya bisa digunakan di medan perang yang lokasinya berada pada tebing-tebing tinggi. Nah, di situ semuanya hampir berhasil membuat tali simpul yang sempurna, dan Desmond pun salah membuat simpul, yakni membuat 2 buah simpul. Saat itu orang-orang dan teman-temannya menertawakannya karena simpul buatan Desmond mirip BH wanita. Pada pelatihan ketangkasan juga berjalan lancar dan Desmond pun dapat juara 1 di timnya. Namun saat latihan menembak dan semua orang sudah mengambil senjatanya masing-masing, namun tersisa 1 senjata yang merupakan senjata untuk si Desmond. Desmond berkata bahwa agamanya melarang untuk membunuh dan mengambil nyawa seseorang. Desmond berkali-kali minta maaf karena tidak menuruti kemauan komandannya dan tetap tidak bisa menyentuh senjata karena agamanya melarang. Lalu Desmond pun dibawa komandan yang lebih tinggi karena tidak mau memegang senjatanya. Sampai malam harinya, Desmond pun dibully oleh rekan timnya karena menolak memegang senjata. Teman-temannya menganggap keteguhan hatinya akan menyusahkan dan menyulitkan rekan-rekan timnya saat perang nanti. Hukuman pun dijalani Desmond agar dia mau menurunkan egonya agar mau memegang senjata. Namun apalah daya, Desmond tetap kuat pada pendiriannya. Sampailah pada malam hari, saat Desmond terlelap tidur, teman-temannya memukuli Desmond hingga babak belur karena teman-temannya sudah muak dengannya. Saat paginya, komandan melihat Desmond babak belur dan mulai merasa kasihan dengannya, lalu meminta Desmond untuk menyerah dan pulang dari tugas militernya. Namun Desmond tidak mau dan tetap ingin mengabdikan dirinya untuk negara, tanpa harus memegang senjata. Pada akhirnya, Desmond pun dipenjara sementara di penjara militer dengan tuduhan telah melawan perintah atasan dengan tidak mau memegang senjata. Dan akhirnya menyebabkan Desmond tidak bisa mengambil cuti dan tidak dapat menikah dengan kekasihnya itu. Hal itu membuat Desmond frustasi banget nih guys, karena pernikahannya batal. Lalu komandannya menyuruh kekasihnya ke penjara untuk merayu Desmond agar mau melepaskan egonya untuk memegang senjata. Pada akhirnya, sampailah pada persidangan militer untuk memutuskan apakah Desmond akan bertahan di militer atau memecatnya. Saat persidangan, Desmond terpojok banget karena ketiga komandannya mengatakan Desmond telah melawan perintah atasan dan dianggap sebagai penentang perang. Lalu Desmond mengatakan dia bukan penentang perang dan pengkhianat, melainkan dia harus mengabdi kepada negaranya sebagai petugas medis. Saat yang lain terbunuh, dialah yang akan menyelamatkannya. Setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba suasana menjadi sangat tenang dan semua orang terdiam. Namun hukum tetaplah hukum. Di dalam militer semua harus patuh pada atasan dan tidak boleh mementingkan kemauan pribadi. Setelah itu, tiba-tiba ayahnya Desmond datang ke persidangan dengan berseragam prajurit pada Perang Dunia Pertama, dengan membawa surat yang berisikan bahwa keputusan Desmond ingin menjadi petugas medis adalah sah dan kemauannya untuk tidak memegang senjata adalah bukan perintah pribadi, melainkan perintah agama. Dan ketaatan dalam menjalankan agama dilindungi oleh konstitusi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Setelah dibacakan surat tersebut, akhirnya semua menjadi lega. Lalu akhirnya Desmond diizinkan cuti untuk menikahi kekasihnya dan lalu muncullah adegan mantap-mantap. Lalu akhirnya perang pun dimulai. Dan Desmond pun akan menghadapi perang yang sesungguhnya melawan tentara Jepang yang terkenal sangat nekat dan berani bunuh diri untuk meledakkan tentara lawan. Lalu sampailah mereka ke lokasi medan perangnya, yaitu sebuah tebing tinggi curam yang bernama tebing Hacksaw. Mereka pun menaiki tebing tersebut. Lalu sesampainya di puncak tebing,
terjadilah adegan perang yang sangat menakutkan. Sampai-sampai yang menonton jadi ikut-ikutan deg-degan guys. Terlihat seperti berada di adegan perang beneran nih. Ada yang sampai kakinya putus, tangannya putus, kepalanya pecah, kemudian ada badannya yang terbelah dua. Di perang ini pun Desmond terlihat terus-menerus menolong tentara lain yang terluka, dan beberapa di antara mereka adalah teman-temannya di asrama pada saat latihan militer. Saking semangatnya menolong tentara lain, Desmond pun sampai ke garis depan dan berkali-kali hampir kena tembak tentara Jepang. Sekarang tidak ada lagi bully-membuli karena agama atau apapun, dan temannya yang dulunya membuli Desmond sekarang semuanya sudah bekerja sama. Singkat cerita, di tengah peperangan Desmond melihat temannya di asrama militer dulu yang kakinya terputus karena ledakan dan meminta bantuan. Lalu Desmond pun menolong teman-temannya tersebut. Lalu ada petugas medis yang berkata pada Desmond, cukup berikan dia obat penghilang rasa sakit, setelah itu tinggalkan dia, karena kondisinya tidak akan tertolong lagi dan pastinya akan mati. Desmond pun gak mau meninggalkan temannya dan berusaha mengangkut dia ke belakang dan mengatakan ke petugas medis lain dia akan bertahan hidup. Dan Desmond pun kembali ke garis depan dan menolong yang lain. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam. Perang pun mundur karena kondisi yang mulai gelap dan tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Namun, saat yang lain beristirahat, Desmond tetap ingin kembali ke garis depan untuk menolong tentara lain yang terluka dan masih hidup. Dan setelah itu, Desmond pun beristirahat. Pagi pun akhirnya tiba, dan tentara Jepang pun tiba-tiba menyerang mereka dari dalam tanah dengan jumlah yang sangat banyak. Karena jumlah tentara Jepang yang sangat banyak, mereka pun terpojok dan mundur sampai ke puncak tebing untuk kabur turun ke bawah. Karena penyerangan yang sangat besar itu, banyak teman-teman Desmond di asrama militer yang terluka dan mati. Saat semua tentara dan komandan turun ke bawah untuk kabur dan kembali ke markas. Di saat itu pula Desmond menjadi bingung antara memilih mundur atau tetap bertahan untuk menolong tentara lain yang terluka dan masih hidup. Dan akhirnya Desmond pun bertahan sendiri di atas tebing dan kembali ke garis depan untuk membantu sebanyak mungkin tentara yang masih bertahan hidup. Satu persatu Desmond tetap mengangkut para tentara itu sendirian sampai ke atas tebing. Namun, tidak bisa menurunkan tentara itu sendirian. Sampai akhirnya Desmond pun melihat sebuah tali dan langsung menyimpulkan tali tersebut berlubang dua seperti yang dia buat saat pelatihan dulu. Simpul tersebut yang dulunya dianggap salah dan seperti BH cewek, namun simpul itu berhasil mengikat para korban dengan lebih kuat dan menurunkan mereka satu demi satu. Tapi tentara yang berjaga di bawah kaget melihat satu demi satu tentara yang terluka dan selamat turun menggunakan tali. Dan mereka pun tidak mengetahui siapa yang menurunkan tentara-tentara tersebut. Desmond yang berada di atas sendirian tanpa memegang senjata sekalipun terus bersembunyi dan sekali diburu tentara Jepang dengan tembakan. Desmond pun terus berkeliling menyelamatkan rekan-rekannya yang masih hidup. Jadi singkat cerita, masuklah Desmond ke dalam markas bawah tanah Jepang. Dan dengan tidak sengaja melihat tentara Jepang yang terluka dan akhirnya menolong tentara Jepang tersebut. Dengan maksud Desmond akan menolong siapapun termasuk tentara musuh. Sampai malam pun tiba, Desmond pun terus-menerus tidak henti menolong orang-orang yang sedang terluka dan lagi sepanjang malam. Namun paginya, komandan pun kaget melihat semua anak buahnya selamat dan berada di ruang perawatan. Lalu komandannya pun bertanya, siapa yang menyelamatkan mereka? Dan mereka pun menjawab, Desmond lah yang menyelamatkan mereka sendirian. Namun setelah dirasa cukup, akhirnya Desmond pun turun ke bawah tebing. Saat Desmond sampai ke bawah, tentara lain pun terdiam dan kaget serta tidak menyangka dengan apa yang sudah dilakukan Desmond di atas sana dan menganggap Desmond sebagai pahlawan. Saat setelah di markas, komandan pun menemui Desmond dan berkata bahwa ternyata selama ini dia salah menganggap Desmond anak yang kurus dan egois. Namun dia berhasil membuktikan dia adalah seorang pahlawan. Di bagian akhir film diperlihatkan semua tentara yang berkumpul dan bersiap untuk menaiki tebing Hacksaw untuk berperang lagi. Dan berkata tidak akan naik jika tanpa Desmond. Jika Desmond bersama mereka, maka Tuhan akan bersama mereka juga. Sebelum mereka naik ke atas untuk berperang, mereka pun menunggu Desmond mendoakan keselamatan mereka dan akhirnya tentara Jepang pun menyerah dan film pun berakhir.